بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan tabligh menyeru kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan risalahnya untuk memperbaiki keyakinan dan amal, dan agar seluruh manusia memperbaiki keyakinan dan amal mereka. Seseorang harus berusaha menghidupkan usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usaha dakwah dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke seluruh dunia. Diriwayatkan dari Sahih Suhail radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirinya salah seorang dari kalian sesaat di jalan Allah lebih baik daripada amal kebaikan yang ia lakukan seumur hidupnya di keluarganya atau rumahnya." Hadis riwayat Hakim. Dulangi, diriwayatkan dari Suhail radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirinya salah seorang dari kalian sesaat di jalan Allah lebih baik daripada amal kebaikan yang ia lakukan seumur hidupnya di keluarganya atau rumahnya." Hadis riwayat Hakim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu dalam suatu pasukan. Bertepatan dengan hari Jumat, pagi hari semua kawan Abdullah telah berangkat. Tetapi ia berkata pada dirinya, "Aku akan berangkat belakangan saja, agar aku bisa sholat Jumat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga aku akan menyusul mereka." Setelah ia selesai melakukan sholat Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, lalu bertanya padanya, apa yang menahanmu sehingga kamu tidak berangkat pagi-pagi bersama kawan-kawanmu? Abdullah menjawab, "Saya ingin melakukan sholat Jumat bersamamu. Saya akan menyusul mereka." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di bumi ini, niscaya engkau tidak akan bisa mencapai keutamaan pahala sepagi mereka di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Katanya ini hadis gharib, bab tentang safar, perjalanan
pada hari Jumat. Hadis nomor 527. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan. Ulangi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan satu jamaah untuk pergi keluar di jalan Allah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami mesti berangkat malam ini juga atau tinggal dulu hingga kami berangkat pagi hari? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak suka bermalam di salah satu taman dari taman jannah? As-Sunahanul Kubra. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sholat sebagai amalan. Hadis nomor 7534. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam manusia yang semuanya mendapat jaminan perlindungan Allah jika masih hidup. Ia diberi rejeki dan dicukupi segala keperluannya. Dan jika telah mati, Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkannya ke dalam jannah. 1. Orang yang masuk rumahnya dan mengucapkan salam, maka ia mendapat jaminan Allah. 2. Orang yang pergi ke masjid, maka ia mendapat jaminan Allah. Dan 3. Orang yang keluar di jalan Allah, maka ia mendapat jaminan Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berkata pentahqiq, hadis ini sahih. Diriwayatkan dari Humaid bin Hilal radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari suku Tufawah yang jalannya terletak pada tempat kami. Ia datang ke suatu kampung, lalu menyampaikan suatu hadis pada para penduduknya. Katanya, suatu hari aku pergi ke Madinah bersama kafilah dagang kami. Lalu kami menjual barang niaga kami. Kemudian aku berkata pada diri sendiri, aku harus pergi kepada lelaki itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku bisa menyampaikan berita darinya kepada orang-orang sesudahku. Ia melanjutkan, setelah itu aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau menunjukkan kepada saya sebuah rumah dan mengatakan, sesungguhnya di rumah itu ada seorang wanita
ia pernah pergi keluar di jalan Allah bersama suatu pasukan kaum muslimin, dan ia meninggalkan di rumahnya 12 ekor kambing dan sebuah alat tenun yang biasa ia gunakan untuk menenun pakaian. Ketika ia keluar di jalan Allah, seekor kambingnya dan alat tenunnya telah hilang. Maka ia berdoa, "Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah memberi jaminan kepada orang yang keluar di jalan-Mu, bahwa Engkau pasti menjaganya, menyelamatkannya, dan sesungguhnya aku telah kehilangan seekor kambing dan alat tenunku selama kepergianku. Kini aku mengadu padamu untuk mengembalikan kambing dan alat tenunku yang hilang." Perawi meriwayatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan pada lelaki dari suku Tufawah itu tentang kesungguh-sungguhan wanita itu dalam pengaduannya kepada Rabbnya agar mengembalikan kambing dan alat tenunnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia mendapatkan kambingnya dan seekor lagi kambing lain, alat tenunnya, dan satu lagi alat tenun yang sama dari khasanah Allah Ta'ala yang gaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maka wanita itu pun mendapati kembali kambingnya dan yang serupa dengannya, juga alat tenunnya dan yang serupa dengannya. Kemarilah, jika engkau mau, engkau boleh datang pada wanita itu dan bertanya padanya. Orang Tuhuwafah itu menjawab, tidak, saya tidak perlu bertanya pada wanita itu. Bahkan saya merasa yakin akan kebenaran ucapan engkau. Hadis riwayat Ahmad dan semua isnadnya sahih. Majma'ul Zawaid. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah oleh kalian jihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad itu adalah satu pintu dari pintu-pintu jannah. Melalui jihad ini Allah akan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Dalam riwayat lain ada tambahan, berjihadlah di jalan Allah di tempat dekat ataupun jauh. Tegakkanlah batasan hukum-hukum Allah di tempat dekat ataupun jauh. Dan janganlah membebani kalian cacian para pencaci dalam menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Hakim. Katanya ini hadis sahih isnad, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Sedangkan Ad-Zahabi menyampaikannya. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk berwisata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya wisatanya umatku adalah jihad fisabilillah azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Daud, bab tentang larangan wisata
atau Pak Piknik. Hadis nomor 2486. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca. Dan yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal, dan sampaikan. Dakwah dan keutamaannya. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.